Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau berbagi lagi pengalaman pribadiku pasca melahirkan. Jadi setelah proses yang sangat panjang setelah melahirkan, itu kan biasanya memang ada aja cobaannya ya, macam-macam sih. Ada yang si anak ternyata tongutai, jadi dia bingung putih, jadi dia nggak bisa menyusu dengan baik. Ada juga yang ibunya sampai sakit segala macam. Ada juga yang bekas jahitan perineum atau bekas jahitan sesarnya sakit, nyeri, dan bla 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 gitu. Pokoknya banyak drama deh setelah melahirkan. Tapi ada juga yang semuanya berjalan sesuai, lancar-lancar aja, alhamdulillah ya. Berarti kalian termasuk yang beruntung. Kalau aku pribadi itu cobaannya tuh nggak dari si anak, nggak dari si Zakfi ya. Dia alhamdulillah neneknya lancar, dia nggak bingung puting, nggak tongue-tied, semuanya pokoknya mulus lus gitu. Tapi cobaan itu justru datang dari aku pribadi. Jadi pasca melahirkan itu kan seharusnya kan bisa buang air kecil atau buang air besar secara normal kan ya. Sedangkan kasusnya di aku itu aku nggak bisa buang air besar, itu bahkan sampai 10 hari. Dan itu sangat-sangat menyiksa sembelit itu. Jadi bener-bener duduk itu nggak bisa bener karena ya ada tekanan dari bawah gitu kan ya. Semuanya udah numpuk, cuman nggak bisa keluar gitu. Jadi kondisinya aku itu nggak bisa ngeden. Lebih tepatnya aku lupa cara ngeden. Mungkin itu efek trauma ya, setelah aku ngeden hampir 1 jam dan si Zakfi nggak keluar-keluar, ya itu mungkin meninggalkan trauma ya di alam bawah sadarku. Jadi benar-benar sudah usaha dengan posisi apapun, dengan segala macam cara, bahkan sudah pakai obat pencahar oral maupun yang diminum, nggak mempan sama sekali. Jadi selama 10 hari itu, ya bayangkan aja deh, ibarat kata nih, sembelit sehari 2 hari aja tuh rasanya sangat menyiksa kan ya. Apalagi ibu baru melahirkan itu makannya super banyak, tapi pencernaannya nggak lancar. Itu rasanya tuh, wah, pada saat itu sih sulit diungkapkan ya, karena rasanya, aduh, gimana gitu. Nah, kenapa akhirnya aku bisa terbebas dari sembelit itu dan memiliki kekuatan untuk ngeden? Ternyata kuncinya itu ada dalam pikiran kita. Simpel itu. Jadi pada saat percobaan kesekian itu, aku ngomong sama diriku sendiri, ayo kamu bisa. Ngeluarin manusia aja kamu bisa, apalagi cuman seonggok ini gitu kan. Ya udah, akhirnya aku benar-benar kerahkan seluruh tenaga. Aku yakin aku bisa, sama seperti pada saat aku ngeden ngeluarin Zakfi. Walaupun sudah hampir putus asa, tapi akhirnya bisa ya kan. Ya udah, masa sih yang ini nggak bisa gitu kan ya. Akhirnya ya sudah berhasil. Ternyata benar-benar ya, kekuatan pikiran itu sangat-sangat berpengaruh besar terhadap diri kita. Pikiran yang positif, pikiran yang optimis itu akan menghasilkan sebuah energi positif juga, yang akhirnya mempengaruhi segala tindakan kita. Jadi benar-benar kalau aku putus asa ya pada saat sembelit itu, mungkin aku sudah ke dokter, entah apa yang akan dokter lakukan ya untuk membantuku mengeluarkan itu. Tapi semuanya kembali lagi, aku percaya kayak pada saat kehamilanku itu lewat bulan, dan aku tetap yakin, tetap berpikiran positif bahwa akan lahir pada waktunya, akan lahir pada saatnya yang tepat. Dan ternyata benar kan. Jadi benar-benar kekuatan pikiran itu sangat besar banget sih pengaruhnya. Dan aku sudah ngerasain itu sendiri. Jadi buat ibu-ibu ya kan, mungkin ada yang kasusnya sama kayak aku ya kan, sembelit atau bahkan nggak bisa buang air kecil. Pokoknya jangan panik, tetap berpikiran positif. Sebisa mungkin usahakan apapun yang bisa kalian usahakan. Tapi jangan sampai minum obat ya yang tidak sesuai resep dokter, karena kita kan ibu-ibu menyusui tuh, jadi nanti ya pengaruhnya bisa kemana-mana. Pokoknya yakin aja, apapun permasalahan kalian pasca melahirkan, itu bisa kalian lalui dengan support system yang tepat, cerita terus, sharing terus terhadap orang-orang terdekat ya kan. Seperti ini juga mungkin salah satunya nonton videoku ya kan. Jadi
bisa dengar langsung pengalaman pribadiku, jadi nggak ngerasa sendiri gitu kan. Jadi ini sebenarnya pengalaman konyol sih, tapi ya aku pengen aja berbagi biar nggak ada yang panik gitu kan ya, karena kalau kita panik nanti bisa-bisa sembelitnya bisa panjang untuk waktunya. Jadi benar-benar setelah itu kelar, benar-benar kayak lega banget. Jadi benar-benar kayak sembelit itu nggak enak banget, Mams, apalagi sampai 10 hari gitu kan ya, duduk salah, baring salah. Padahal posisinya aku tuh harus menyusui, harus sering-sering menyusui dengan posisi yang nyaman gitu kan ya. Tapi karena sembelit itu semuanya ambiar. Pokoknya lakukan apapun yang terbaik, usahakan apapun yang terbaik, tetap semangat, antusias, optimis. Apapun rintangannya, apapun cobaannya setelah kita melahirkan, harus selalu semangat. Jadi jangan ngerasa, loh kok aku habis ngelahiran sembelit sih? Loh kok aku habis ngelahiran sembelit sih? Jangan-jangan ada ari-ari yang masih nyangkut nih, atau jangan-jangan bla 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 bla. Stop, jangan pernah pikir macam-macam. Itu tuh sangat wajar banget kata dokterku. Jadi itu kayak meninggalkan trauma gitu. Jadi kita kayak ada trauma di alam bawah sadar kita. Walaupun sebenarnya kita udah yakin aku nggak punya trauma nih, tapi alam bawah sadar kita mengatakan sebaliknya gitu. Jadi bisa banyak tuh pengaruhnya. Kayak aku kan salah satunya sembelit. Ada juga temenku yang dia nggak bisa buang air kecil tuh setelah ngelahirin. Jadi ada trauma-trauma yang tertinggal setelah melahirkan gitu. Jadi usahakan aja yang terbaik, selalu semangat, positive thinking. Pasti kita bisa melaluinya apapun itu. Salah satunya sembelit. Senang berbagi. Pokoknya sharing is caring. Aku senang banget berbagi pengalaman pribadi kayak gini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan di luar masalah sembelit ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Insya Allah akan aku jawab apapun itu pertanyaannya. Tapi ya seputar pengalaman pribadiku ya, karena aku bukan dokter, bukan bidan juga. Jadi ya aku akan jawab sebisaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.